Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk membahas tentang register atau pencatatan dan pelaporan bulanan kegiatan PKP yang hari ini tentu saja masih ada kaitannya dengan pembinaan kader PKP di masa COVID-19 atau pembinaan PKP melalui media daring yang tentu saja akan tetap diselaraskan dengan penggeraan di lokasi masing-masing sesuai dengan protokol COVID-19. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proses pencatatan dan pelaporan register pembinaan ketahanan keluarga, yakni POM R1 PKB. Ini adalah form R1 PKB yang harus kita isikan, yakni nama kelompok kegiatan. Yang kita jadikan contoh hari ini adalah kelompok PKB Harapan Kita yang ada di Kampung KB. Kita isikan kode provinsi 3, kemudian kode kabupaten 10, kemudian kode kecamatan 12, dan yang ada di SIGA kode PKB-nya adalah 01. Dari mana kode 01 ini diperoleh? Kader PKB dapat menanyakan kepada PLKB tentang penomoran dari kelompok PKB-nya. Ada di SIGA, webnya BKKBN. Untuk nomor register kelompok PKB dapat Anda lihat di SIGA BKKBN. Tentu saja dapat Anda tanyakan kepada PLKB yang membina wilayah tersebut. Coba akan saya perlihatkan nomor register untuk PKB yang kita jadikan contoh adalah 01. Jadi di SIGA itu akan ada nomor otomatis yang dapat kita pakai untuk laporan. Kolom ini menunjukkan dari bulan yang akan kita pakai untuk menjadi contoh laporan, yakni bulan Februari yang merupakan bulan sebelum terjadinya pandemi tahun 2020. Yang berikutnya, kolom yang harus kita isi adalah penyaji atau narasumber. Kolom 1 PLKB adalah korlap atau pengawas PLKB, kemudian yang kedua itu ada PKB, kemudian juga ada BPKBD, kemudian sub lainnya. Kalau ada misalkan kader juga mengisi, maka akan dicentang PLKB-nya, kemudian kader yang melakukan penyuluhan juga dimasukkan. Kemudian materi penyuluhan pada pertemuan bulan Februari tersebut itu kita isikan apa yang menjadi materi pada bulan tersebut, misalkan jadwal dari rencana program kerja PKB pada awal tahun bulan Februari melibatkan peran ayah, maka yang kita laporkan adalah penyuluhan pada saat itu melibatkan peran ayah. Selanjutnya, kelompok umur apa saja yang diselenggarakan pada pertemuan hari itu atau bulan Februari, maka semuanya dicentang kalau semuanya kelompok umur ada. Kalau semua kelompok umur melakukan kegiatan, berarti dicentang semua. Kemudian diskusi, ada tidaknya diskusi. Diskusi bisa berwujud permainan ular tangga atau tanya jawab. Ketika bulan Februari ada permainan ular tangga tentang PKB stunting, maka di sini harus dilaporkan ada. Nah, selanjutnya yang harus kita isi adalah kolom baris 5 tentang anggota yang hadir. Nanti akan segera saya contohkan. Dalam pengisian laporan register ini, kita harus memasukkan nomor NIK dari anggota. Satu contoh adalah nomor anggota dari anggota PKB yang bersangkutan, yakni nomor NIK salah satu keluarga 0001 atas nama yakni Anifa Puji Lestari. Kemudian tanda tangan itu harus diisikan oleh yang bersangkutan atau Ibu Anifa Puji.
Selanjutnya, setelah semua daftar hadir terisi, kemudian mengetahui pembina kelompok yang dalam hal ini mungkin adalah PLKB-nya, nama dan tanda tangan lengkap. Jangan lupa ini hari dari pelaksanaan, misalkan Februari tanggal 11 bulan 2 2012, nama ketua kelompok ini harus kita isikan, kemudian ditandatangani juga. Kalau sudah lengkap, maka harus dicek oleh PLKB-nya untuk kelengkapan dari pengisian register BKB. Ini adalah formulir lengkap yang sudah kita isi, berisi nama kelompok kegiatan, kemudian nomor BKB dan bulan lapor. Kemudian selanjutnya adalah penyaji atau narasumbernya adalah PKB atau PLKB dan juga kader yang ikut melaksanakan kegiatan. Materi pada pertemuan tersebut adalah melibatkan peran ayah dan hampir semua kelompok umur diselenggarakan kegiatannya. Kemudian ada diskusi berupa tanya jawab melalui media simulasi ular tangga pencegahan stunting untuk BKB tersebut. Kemudian asensinya adalah berisi nik dari anggota BKB, nama lengkapnya, dan kemudian diisi tanda tangannya. Di paling bawah adalah mengetahui pembina atau PLKB-nya, kemudian ditandatangani oleh ketua kelompok. Demikian cara pengisian register PKB untuk pembinaan kader melalui media daring kali ini, sehingga kalau kegiatannya dilaksanakan, prioritas bagi PKB yang memiliki atau menjadi anggota ProPN maka harus melaporkan kegiatannya secara online dan secara daring di website SIGA BKKBN. Terima kasih. Apabila Anda menyukainya maka jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan. Sampai ketemu pada pembinaan kader selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.